Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kiranya kasih Tuhan, penyertaannya, kekuatan, kesehatan, keselamatan, perlindungan, berkat berkelimpahan senantiasa ada di dalam kehidupan saudara sekeluarga. Saudara dikasihi Tuhan, tidak terasa hari ini kita sudah sampai pada Minggu Advent yang ketiga. Itu tandanya tidak lama lagi kita akan bersama-sama sampai pada Natal. Puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena kasih-Nya telah membimbing kita untuk senantiasa setia, untuk beribadah, untuk memuji memuliakan nama Tuhan, meskipun di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga. Kiranya ibadah bersama dengan keluarga justru akan menjadi saat-saat yang indah, di mana Tuhan Yesus Kristus hadir di dalam keluarga kita, dan kita dibimbing dan diberkatinya. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pada pagi hari ini kita mulai. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-16. Di sana dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 246, bait yang pertama dan yang kedua. Ya Allah yang maha tinggi. Bapa yang memberkati
Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih. Semakin dekat kami Tuhan izinkan untuk mengalami kembali penghayatan akan kerinduan kami terhadap kedatangan Juru Selamat dunia. Di minggu Advent yang ketiga ini, Engkau mengumpulkan kami bersama dengan keluarga kami untuk kami beribadah, untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu, untuk kami mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Bapa Sorgawi, kiranya Tuhan berfirman di dalam hati kami. Roh Kudus membuat kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan ini. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kami untuk memperbaharui diri kami. Layakkanlah kami untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini sepenuhnya kami sandarkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan 8, dan dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 28. Di sana dikatakan demikian. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya,
Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Saudara-saudara, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu menyimpannya dengan baik di dalam hatinya. Marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 424, bait yang pertama dan yang ketiga. Yesus menginginkan daku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang tadi kita dengar, yaitu dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan 8, yang kemudian dilanjutkan ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-28, bercerita tentang Yohanes Pembaptis. Saudara dikasihi Tuhan, pada ayat ini dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis mengemban dua hal di dalam kehidupannya. Yang pertama, Yohanes Pembaptis harus bersaksi tentang terang yang akan datang. Ayat ini pun mengatakan dia sendiri bukan terang itu, tetapi kehadirannya mewartakan sang terang yang datang ke dalam dunia.
Lalu yang kedua, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis dikatakan dalam firman ini diutus untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan juru selamat. Yohanes Pembaptis ditanya, apakah engkau Mesias itu? Dia menjawab, bukan. Apakah engkau Elia? Bukan. Apakah engkau nabi yang akan datang? Yohanes pun menjawab, bukan. Lalu ketika mereka terus bertanya, lalu siapakah engkau? Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yohanes menjawab bahwa akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di minggu Advent yang ketiga ini, kita bersama-sama diperkenankan oleh Tuhan untuk menghayati kembali akan peringatan kerinduan hati kita untuk merindukan datangnya Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menebus dosa kita, yang membebaskan kita dari belenggu dosa, yang memberikan kehidupan yang baru bagi kita, yang mengutus kita untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Nya, dan juga yang memberikan janji keselamatan hingga sampai di dalam kerajaan sorga. Nah, di minggu Advent yang ketiga ini, kita bersama-sama diingatkan oleh tugas-tugas yang semula diemban oleh Yohanes Pembaptis. Sesungguhnya tugas-tugas yang diemban oleh Yohanes Pembaptis itu juga merupakan tugas yang harus kita emban. Apa itu? Dua hal tadi. Yang pertama adalah sebagaimana Yohanes Pembaptis, kita pun, saudara dan saya, diutus untuk bersaksi, untuk memberikan kesaksian tentang Sang Terang yang telah datang ke dalam dunia. Saudara dikasihi Tuhan, memang benar secara manusiawi bukan kita terang itu, bukan berasal dari kita sinar yang memancar itu, tetapi diri kita memancarkan terang itu oleh karena ada Sang Terang yang hadir, yang lahir, yang datang ke dalam kehidupan kita, lalu mengubahkan kehidupan kita, menerangi hati kita, menerangi kehidupan kita, sehingga kita mengerti hal yang benar, hal yang membawa sukacita, hal yang menenteramkan di dalam kehidupan ini. Dan ketika kehidupan kita, hati kita, pikiran kita mengalami terang itu, ada dalam sukacita terang itu, di dalam kehidupan yang baru, barulah kemudian kehidupan yang seperti itu akan memancarkan terang kepada orang lain. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pernah berkhotbah mengatakan bahwa syarat agar kita dapat menghibur orang lain yang sedih, syarat agar kita dapat menguatkan orang lain
yang sedang sedih, supaya mereka dapat menjadi bahagia, maka syaratnya adalah hidup kita sendiri terlebih dahulu harus merasakan kebahagiaan itu. Karena tidak mungkin orang yang tidak bahagia dapat membahagiakan orang lain. Karena tidak mungkin orang yang tidak menemukan pertolongan di dalam kehidupannya dapat menjadi penolong bagi orang lain. Karena itu, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama ini mengingatkan kepada kita bahwa di minggu Advent yang ketiga, peringatan penghayatan penantian akan juru selamat, memberikan suatu pertanyaan besar di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan besar itu adalah, seberapa besar juru selamat telah mengubah kehidupan kita? Atau lebih jelasnya, kita izinkan untuk berkuasa atas kehidupan kita. Kita merasakan kasih-Nya, kita merasakan penyertaan-Nya, kita merasakan kelegaan atas janji-Nya, kita merasakan kehidupan yang baru oleh karena pengampunan-Nya, dan oleh karena itu kehidupan kita penuh dengan sukacita dan ada di dalam terang. Pertanyaan ini menjadi begitu penting di masa Advent ini. Sehingga saudara dikasihi Tuhan, setiap tahun kita diberi kesempatan untuk melihat kembali. Apakah kehidupan kita izinkan untuk diubah oleh Juru Selamat yang telah menebus dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana Yohanes Pembaptis, dia diutus untuk mempersiapkan jalan. Dia berkata, "Aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun." Apa artinya tugas Yohanes Pembaptis itu? Jikalau kita pun diutus sama seperti dia. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mempersiapkan jalan bagi Juru Selamat sesungguhnya adalah suatu tindakan untuk mengadakan perubahan. Untuk mengadakan perubahan agar kedatangan Juru Selamat tidak menemukan hambatan dari diri kita yang kemudian membuat diri kita tidak merasakan kasih karya penebusan. Bagaimana kita menerapkan itu di dalam kehidupan kita? Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus datang sebagai Juru Selamat. Nah, karena dia datang sebagai Juru Selamat, maka mempersiapkan jalan baginya adalah sebuah kesempatan pertama untuk diri kita sendiri untuk mengaku akan setiap kelemahan dan kesalahan kita. Pada saat kita menyadari akan kelemahan, akan keterbatasan, akan kesalahan, akan dosa-dosa kita, maka hati kita seperti akan terbuka jalan bahwa kita
benar-benar memerlukan juru selamat di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, saudara dikasihi Tuhan, penyiapan jalan itu juga termasuk hal-hal yang kita lakukan untuk menjadikan diri kita siap, layak untuk juru selamat berkarya di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengaku menerima juru selamat, tetapi ketika kehidupan kita tetap ada di jalan yang salah, maka di sana sulit untuk membuat kita mengerti tentang makna keselamatan itu jikalau kita tidak mengubah jalan kita, lalu datang menuju ke jalan yang Tuhan kehendaki. Kehidupan akan tetap terasa di dalam kegelapan karena kita tidak mengubah jalan kehidupan kita. Karena kebiasaan-kebiasaan lama yang masih terpelihara di dalam kehidupan kita, yang kesemuanya itu menjauhkan kita dari Dia, menjauhkan kita dari jangkauan tangan keselamatan yang terulur dari Dia. Nah, saudara dikasihi Tuhan, pertanyaan besar juga pada minggu Advent yang ketiga ini diberikan kepada kita. Sejauh manakah juru selamat yang datang itu mendapatkan tempat di dalam kehidupan kita? Seberapa jauh kita izinkan Dia berkuasa atas kehidupan kita? Apakah kita mengizinkannya untuk mengubah jalan hidup kita dari jalan hidup yang salah kepada jalan hidup yang benar? Apakah kita mengizinkan pikiran kita untuk berubah dan berpikir sesuai dengan apa yang difirmankannya, supaya pikiran kita beranjak dari kekhawatiran lalu menangkap suatu kepercayaan yang dapat kita pegang dan menjadi suatu kekuatan. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan apa yang dapat kita ambil untuk kita resapkan di dalam hati pada saat minggu Advent ini? Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk membawa terang bagi dunia ini, kita tidak perlu memikirkan bagaimana caranya supaya orang-orang menerima terang itu dan menerangi kehidupan mereka. Namun langkah yang pertama yang menjadi inti dari tugas ini adalah mari kita membuat diri kita, membuka hati kita, agar Tuhan Yesus Kristus yang kita nantikan kehadirannya, Juru Selamat itu, benar-benar kita rasakan kehadirannya, kita rasakan anugerahnya, kita rasakan kasihnya yang membebaskan, kita rasakan pengampunannya yang membuat kita bahagia di dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan yang ada di dalam terang. Maka ketika itu terjadi, dimanapun kita berada, terang yang di dalam diri kita akan bersinar, menyinari sekeliling kita. Yang kedua, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejauh mana
kita mempersiapkan jalan. Agar diri ini, agar hidup ini, agar hati ini, agar pikiran ini, kita izinkan, kita serahkan untuk diubahkan oleh tangan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita tidak ada di jalan yang lama, tetapi ada di jalan sebagaimana yang dikehendakinya. Sehingga pola pikir kita tidak seperti pola pikir yang lama, tetapi penuh percaya, menghayati pertolongan yang daripadanya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus membuat diri kita, membuat diri saudara terlebih dahulu mengalami terang yang datang itu, dan kehidupan saudara memancar bagi sekitar. Dan diri saudara itulah yang pertama-tama mempersiapkan jalan diri kita sendiri untuk diubahkan, untuk diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih. Minggu Advent yang ketiga ini, firman-Mu memberitahukan kepada kami, supaya kami menguji diri kami, apakah terang itu, terang yang akan datang itu, benar-benar menerangi kehidupan kami. Dan apakah kehidupan kami dipersiapkan untuk menyambut keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam dunia ini. Bapa, berkati setiap kami bersama dengan keluarga kami. Tuhan melindungi setiap keluarga kami. Tuhan melimpahi dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang saat ini ada di rumah sakit. Bapa, sembuhkanlah mereka, berikanlah kesehatan. Berkati kami semua, lindungi kami semua, agar kami senantiasa sehat. Doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan penuh sukacita kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 427, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia,
masyhurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyhurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia setiap ku ulangi, bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyhurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada Minggu Advent yang ketiga ini benar-benar membangkitkan semangat kita untuk memperbaharui diri kita sendiri, supaya terang itu ada di dalam kehidupan kita, supaya kita berbahagia dan kemudian hidup kita membahagiakan, supaya diri kita menjadi yang pertama untuk mempersiapkan kedatangan Juru Selamat. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sini saya senantiasa berdoa untuk saudara-saudara. Saya rindu untuk senantiasa berdoa agar saudara-saudara senantiasa diberi Tuhan kesehatan. Namun saudara dikasihi Tuhan, marilah kita masing-masing juga menjaga kesehatan diri kita maupun juga kesehatan seluruh keluarga kita. Kita makin meningkatkan kehati-hatian, namun bukan dengan kehilangan kebahagiaan. Supaya kehati-hatian itu membuat kita mengerti bahwa apapun yang kita lakukan, kemanapun kita pergi, kita harus menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 392, bait yang pertama dan yang ketiga. Ku berbahagia. Abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia